Perkenalkan, nama saya Yorlin Saraya Adu, kelas A Prodi Psikologi Kristen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi kepribadian. Psikologi diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium. Definisi kepribadian menurut ahli psikologi Gordon W. Allport, Grace dan Adolf Eucken dan George Kelly. Pokok-pokok definisi kepribadian dari ketiga ahli. Yang pertama, kepribadian merupakan suatu kepribadian yang kompleks terdiri dari aspek fisik. Kedua, kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Yang ketiga, kepribadian bersifat dinamis. Keempat, kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor geografis. Tiga, faktor kebudayaan. Keempat, pengalaman kelompok. Tipologi. Tipologi kepribadian adalah bagian dari teologi psikolog analitik yang membahas tentang pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor-faktor tertentu. Yang pertama, Stern. Kepribadian merupakan kehidupan dari individu secara keseluruhan. Yang kedua, Mahdi dan Burt. Kepribadian seperangkat kecenderungan yang stabil. Ketiga, Lindsay dan Hall. Teori kepribadian merupakan sekelompok konsep yang membahas terkait tingkah laku manusia. Keempat, Murray. Kepribadian lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal. Yang kelima, Hildgard dan Marquis. Kepribadian merupakan nilai yang dijadikan stimulus. Keenam, Gilford. Kepribadian merupakan suatu pola yang terunik seseorang. Ketujuh, Allport. Kepribadian merupakan organisasi. Kedelapan, Pares. Kepribadian merupakan suatu pola yang khas dari perasaan. Yang kesembilan, Pervin. Kepribadian merupakan suatu keseluruhan karakteristik individu. Pengertian teori kepribadian. Sebuah ilmu yang mempelajari semua hal tentang kepribadian manusia melalui sikap, sifat, dan tingkah laku sehari-hari. Ciri-ciri kepribadian: bersifat realistis terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab. Pengaruh yang pertama, keturunan. Kedua, lingkungan. Fungsi-fungsi kepribadian. Yang pertama, menjelaskan perilaku dan macam-macam sifat. Yang kedua, perbedaan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, id adalah sistem kepribadian yang asli di bawah sejak lahir. Yang kedua, ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian. Penjelasan video pertama, memahami tipe kepribadian. Pertama, apa itu kepribadian? Kepribadian adalah pola berpikir, perilaku, dan emosi yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Apakah kepribadian bisa diubah? Ya dan tidak. Kepribadian bisa berubah karena adanya faktor internal dan eksternal. Penjelasan video kedua, mengenal 4 tipe kepribadian. Sanguinis, cenderung hidup optimis, ringan dan ringan. Phlegmatis, kepribadian seseorang yang mencari keharmonisan. Kaloris, seorang dengan kepribadian yang sangat berorientasi pada tujuan. Melankolis, kepribadian yang menyukai tradisi atau budaya. Penjelasan video ketiga, mempelajari tes personality kamu. Keempat, penjelasan video keempat, tips berbicara yang lancar. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berbicara dengan volume yang sesuai. Keempat, penjelasan cara mengatasi cemas dalam diri. Pertama, menarik napas dalam. Kedua, bercerita kepada orang yang dipercaya. Teori kepribadian menurut Gordon Allport. Pertama, Gordon Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang gerakan kesadaran yang berdasarkan masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Yang kedua, Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.